Pemirsa, pasca temuan Satgas Pangan Sumatera Utara atas dugaan penimbunan 1,1 juta kilogram minyak goreng, aktivitas pabrik masih berjalan normal. Meski warga di sekitar tinggal dekat dengan pabrik, tapi masih sulit mendapatkan minyak goreng. Aktivitas pabrik minyak goreng yang berada di Jalan Sudirman Lubuk Pakam, Deli Serdang, Sumatera Utara ini berjalan normal. Mobil tangki pembawa minyak kelapa sawit atau CPO tetap melakukan aktivitas bongkar muat. Polisi yang sebelumnya berjaga ketat dan garis polisi pun sudah tidak terlihat. Hanya petugas keamanan pabrik yang bertugas. Sementara itu, warga sekitar lokasi pabrik tidak mengetahui adanya penimbunan yang dilakukan di tempat ini. Warga hanya mengeluhkan sulitnya mendapatkan minyak goreng meskipun mereka tinggal dikelilingi pabrik minyak goreng. Penimbunan ya, cuma dibilang ya penimbunan ya itu ya kami yang nggak tahu, cuman ya tahunya harga minyak ya naik gitu aja. Ya merugikan ya kita ibu rumah tangga lah, namanya mahal ya kan, ya itu. Meski polisi sudah turun ke lokasi melakukan pemeriksaan, namun hasil temuan masih dalam penyelidikan. Dan pemirsa, kami telah terhubung dengan Kepala Kanwil 1 Komisi Pengawasan Persaingan Usaha, Rido Pamungkas. Selamat malam, Pak Rido. Selamat malam. Baik, Pak Rido, Anda melihat dugaan penimbunan ini seperti apa? Namun dari pihak perusahaan sendiri menyebutkan bahwa ini adalah untuk kebutuhan produksi makanan di dalam merek yang sama. Kalau dari sisi KPPU, dari sisi perspektif persaingan usaha, kita melihat bahwa penimbunan itu dalam rangka untuk mengatur harga di pasar atau harga di masyarakat. Ketika terjadi penimbunan, maka akan terjadi kelangkaan minyak goreng di pasar dan itu akan meningkatkan harga jual. Nah, kita harus periksa juga apakah si penimbun ini juga memiliki posisi dominan di pasar. Karena ketika dia memiliki posisi dominan di pasar, maka dia akan bisa mempengaruhi harga dengan melakukan penimbunan. Atau ketika dia tidak memiliki posisi dominan, dia akan secara bersama-sama dengan pelaku usaha lain untuk menahan pasokan. Itu dari perspektif KPPU. Kita ingin melihat apakah terjadi dalam penimbunan secara bersama atau disebut kartel. Nah, kalau dari sisi ketika HET sudah ditetapkan oleh pemerintah, tentu ini tidak efektif lagi penimbunannya untuk dalam rangka mengatur harga di pasar, meningkatkan harga di pasar. Atau mungkin ada motif yang lain, itu yang harus didalami, baik itu oleh KPPU juga sedang melakukan pendalaman atau oleh kepolisian. Nah, istilah penimbunan di kepolisian ini mungkin yang berbeda dengan yang ditetapkan oleh KPPU. Kepolisian kan ingin terkait dengan penimbunan untuk bahan pokok penting. Itu ada aturannya tersendiri. Berapa kira-kira yang bisa disebut sebagai penimbunan? Hanya apakah memang ini hal yang normal dilakukan oleh produsen untuk stok lama misalnya 3 hari itu masih harga yang wajar, atau itu sudah dikategorikan sebagai penimbunan, itu ranahnya kepolisian. Jadi kita tunggu juga hasil dari keterangan pihak produsen. Baik, Pak Rido, sejauh ini keterangan dari pihak perusahaan menyebutkan bahwa minyak goreng ini bukan ditimbun, tapi memang pesanan untuk kebutuhan produksi internal merek yang lain di dalam grup itu. Tanggapan Anda untuk 1,1 juta kilogram ini? Itu juga harus kita cek juga ya, karena kalau informasinya adalah untuk industri mie instan, untuk goreng instan, kita harus lihat juga apakah itu minyak goreng curah atau minyak goreng kemasan. Untuk industri biasanya kan minyak goreng curah. Kalau dalam hal ini kita jumlah minyak goreng kemasannya berapa dan minyak goreng curah berapa yang karena sisanya adalah kalau disebutkan memang sudah ke sana, sudah didistribusikan kepada mungkin yang sudah ada yang besar. Nah, kita cek lagi juga keterangan terkait dengan hal itu. Baik, Pak Rido, kalau menurut KPPU dengan temuan sebanyak ini dan dari visual yang kami lihat memang ini dalam bentuk minyak goreng kemasan, apakah bisa dikatakan penimbunan ini Nah, bisa dibilang aktivitas kartel?
tadi saya sampaikan kalau kartel itu pasti dilakukan dengan secara bersama-sama. Karena untuk bisa mengefektifkan harga pasar atau mempengaruhi pasar, dia memiliki posisi yang dominan. Kalau hanya satu pelaku usaha dan dia posisinya tidak dominan, dia tidak bisa mempengaruhi pasar. Tapi beda dengan penimbunan dalam versi mungkin kepolisian terkait dengan penyimpanan barang pokok penting, apalagi ketika masyarakat sedang membutuhkan. Ini mungkin yang akan menjadi pertimbangan lain. Baik, terima kasih banyak Pak Ridho Pamungkas. Kita harapkan masalah harga minyak goreng ini cepat selesai karena tidak 1 bulan lagi ini menjelang bulan Ramadan dan pastinya harga-harga akan kembali naik lagi dan semoga kelangkaan juga segera teratasi. Terima kasih banyak Pak Ridho atas informasinya di Newsroom. Pemirsa, dalam beberapa bulan terakhir terjadi kelangkaan yang berimbas pada melambungnya harga minyak goreng di masyarakat. Di sisi lain, Satgas Pangan Polri menemukan dugaan timbunan minyak goreng di Deli Serdang, Sumatera Utara. Pabrik ini menjadi sorotan usai Satgas Pangan Sumatera Utara menggelar sidak. Di pabrik ini tim menemukan tumpukan minyak goreng sebanyak 1,1 juta kilogram. Namun pihak perusahaan Salem Infomas Pratama membantahnya. Dalam klarifikasi melalui siaran pers, Salem Infomas Pratama menyampaikan stok minyak goreng tersebut merupakan kebutuhan pabrik mie dari grup perusahaan. Stok tersebut juga siap disalurkan dalam beberapa hari ke depan. Beberapa bulan terakhir masyarakat kesulitan membeli minyak goreng untuk kebutuhan sehari-hari. Selain harus mengantre, rak-rak minyak goreng di sejumlah swalayan di berbagai daerah kosong. Kalaupun ada, jumlah pembelian dibatasi. Upaya pemerintah menurunkan harga minyak goreng dengan harga eceran tertinggi Rp14.000 tidak sesuai kenyataan. Langkanya minyak goreng di pasaran justru melambungkan harga bahan pokok makanan tersebut. Di tengah kelangkaan minyak goreng, masih ada sejumlah pihak yang meraup keuntungan. Warga di Koja, Jakarta Utara menggeruduk rumah terduga penipu bisnis minyak goreng. Sejumlah warga mengaku telah menyetorkan uang untuk membeli minyak goreng dalam partai besar kepada pelaku. Namun paket minyak goreng tak pernah sampai ke tangan mereka. Kerugian yang dialami mencapai ratusan juta rupiah. Sebagai langkah antisipasi, Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi memastikan pasokan di seluruh wilayah terkendali. Juga warga dapat membelinya dengan harga terjangkau. Bagaimana data yang dikeluarkan oleh Kementerian Perdagangan. Nah, tapi juga ada daerah-daerah misal seperti Gorontalo tadi, menurut hitungan kami sudah biru, tetapi ternyata belum sampai. Jadi kita sedang mengecek jalur distribusi transportasi daratnya, apakah ada permasalahan. Tapi dalam general, keadaan pasokan minyak goreng ini sudah mulai menggelontor dan mudah-mudahan akan menjadi normal dalam waktu 1-2 minggu ke depan. Memang sungguh ironi, di negeri penghasil sawit terbesar di dunia, harga minyak goreng malah melambung tinggi. Rakyatnya justru berebut minyak goreng murah, bahkan tidak sedikit yang kena tipu. Pemirsa, seorang warga sipil di distrik Ilaga, Kabupaten Puncak, Papua menjadi korban penembakan orang tidak dikenal. Newsroom Weekend akan kembali usai jeda. Lagi-lagi